Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas BRSL, yaitu bangun ruang sisi lengkung, khususnya kerucut. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, yang pertama membuat generalisasi luas permukaan kerucut, yang kedua membuat generalisasi volume kerucut, yang ketiga menghitung luas permukaan kerucut, dan yang keempat menghitung volume kerucut. Nah, kita mulai dari kerucut. Pengertian: kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Dapat kita lihat kerucut bentuknya seperti ini. Ciri-ciri kerucut. Kerucut memiliki dua buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Nah, ini sisi alas, kemudian sisi selimutnya. Kemudian sebuah rusuk, yaitu pada alasnya, dan satu titik sudutnya. Nah, sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut dapat kita buat seperti ini. Ini merupakan alasnya, kemudian ini merupakan luas selimut atau selimutnya, di mana selimut ini merupakan sebuah juring lingkaran yang jari-jarinya panjangnya berupa S. S di sini adalah garis pelukis. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut kita awali dengan mencari luas alasnya, di mana rumusnya adalah VR kuadrat. Kemudian luas selimutnya rumusnya adalah VRS. Nah, luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut, sehingga PR kuadrat ditambah PRS, sehingga sama dengan VR dalam kurung R tambah S. Di sini kita menggunakan atau dengan cara memfaktorkan kita dapat VR dalam kurung R tambah S. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan VR dalam kurung R tambah S. Dan untuk S-nya sendiri atau garis pelukisnya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras, di mana S adalah sisi miring, maka menjadi R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian untuk volume kerucut lumbusnya sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, karena kerucut itu dapat kita analogikan sebagai limas segi banyak, di mana alasnya adalah berupa lingkaran, sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 kali PR kuadrat dikali T, atau 1/3 PR kuadrat T, sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui jari-jari sisi alas kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 24 cm, berapa luas permukaan dan volume kerucut tersebut? Yang pertama, kita buat diketahui jari-jarinya adalah 7. Kemudian tingginya adalah 24. Nah, di sini kita akan menggunakan pi 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Kemudian untuk mencari luas permukaan kita cari dulu S-nya atau garis pelukis. Garis pelukis sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, sama dengan akar 49 ditambah 576 sama dengan akar 625, sehingga S-nya kita dapat 25 cm. Nah, kita lanjutkan mencari luas permukaan. Luas permukaan sama dengan luas permukaan kerucut sama dengan VR dalam kurung R tambah S, sama dengan 22/7 dikali 7, 7 tambah 25. Kita coret.
22 dikali 32. Sehingga kita peroleh luas permukaan kerucut 704 cm². Kemudian kita lanjutkan mencari volume kerucut yang rumusnya sama dengan 1/3 pi r kuadrat T, sama dengan 1/3 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24. Pertama kita sederhanakan dulu 7, kemudian kita sederhanakan 3 dengan 2, 4, sehingga 8, tinggal 22 dikali 5, 6, sama dengan, hasilnya sama dengan 1232 cm3. Nah, ini kita dapatkan luas permukaan kerucut 704 dan volume kerucut 1232. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang kedua, di mana diketahui volume kerucut sama dengan 2464. Itu yang diketahui pertama. Diameter alas kerucutnya 28, maka tentukan tinggi. Nah, diketahui D sama dengan 28, maka R adalah 14 karena kita tinggal bagi 2 ya. Nah, yang ditanya T, kita mulai berangkat dari volume kerucut 2464. Nah, kita lanjut. Di sini kita juga menggunakan pi 22/7 ya. Jadi pi-nya adalah 22/7 karena jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Jadi rumusnya adalah 1/3 pi r kuadrat T sama dengan 2464 1/3 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 dikali T sama dengan 2464. Nah, 7 kita sederhanakan menjadi 2, tinggal 1/3 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali T sama dengan 2464. Nah, kita pertama kalikan 22 kali 2 yaitu 44, kemudian dikali 14 itu hasilnya adalah 616. Nah, dikali 1/3 maka menjadi 616/3 T. 616T sama dengan 2464. Ingat T sama dengan 2464 dikali 3/616. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya. T sama dengan 2464. Ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Ini adalah 4. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Nah, kita sudah dapatkan yang nomor 2. Kita lanjut yang nomor 3. Nah, di sini soalnya diketahui luas permukaan kerucut besarnya 96 pi cm². Jika diameter alas kerucut 12, maka tentukan panjang garis pelukis dan tinggi kerucut. Nah, di sini kita mencari
mencari garis pelukis yaitu S ya. Nah, kita mulai dari diketahui dulu luas permukaannya kerucut sama dengan 96 pi cm kuadrat. Kemudian diameternya adalah 12. Berarti ini jari-jarinya R-nya sama dengan 6. Nah, bagaimana dengan pi-nya? Nah, pi-nya enggak usah. Karena soalnya luas permukaannya mengandung pi. Jadi kita mulai dari luas permukaannya dulu. Luas permukaan kerucut sama dengan 96 pi. Rumusnya pi R dalam kurung R ditambah S sama dengan 96 pi. Nah, pi bisa kita coret hingga ini menjadi 6. 6 tambah S sama dengan 96. Nah, ini bisa ditulis 6 tambah S sama dengan 96 bagi 6. 6 tambah S ini adalah 96 dibagi 6, 16 ya. Maka S sama dengan 16 dikurang 6, S sama dengan 10 cm. Nah, untuk mencari T, kita manfaatkan bahwa tadi S sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Atau bisa ditulis S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat, atau T sama dengan akar S kuadrat kurang R kuadrat. Sama dengan, kita ganti angkanya sekarang, yaitu 10 dikurang 6 kuadrat akar 100 kurang 36 sama dengan 64, akar 64, jawabannya 8 cm. Nah, soal yang keempat, sebuah kerucut tingginya 15 cm jika volume kerucut 6930 cm3, maka diameter kerucut tersebut di sini 6930 itu merupakan kelipatan dari 11. Nah, maka pi-nya nanti kita gunakan 22/7. Nah, dari mana bisa tahu 6930 kelipatan 11? Sini lihat 6930, 693, 6 tambah 3 ketemu 9 ya. Oke, kita mulai dari T sama dengan 15 cm, kemudian V kerucut sama dengan 6930 cm. Nah, dari sini kita berangkat 1/3 pi R kuadrat T sama dengan 6930 1/3 dikali 22/7 dikali R kuadrat dikali 15 sama dengan 6930. Nah, ini akan menjadi, nah ini bisa dicoret 3 15 yaitu 5. Nah, ini bisa kita tulis 110/7 R kuadrat karena 5 kali 22 ya, sama dengan 6930 R kuadrat sama dengan 6930 dikali 7/110. R kuadrat sama dengan, ini adalah 63 dikali 7. R kuadrat sama dengan 441, maka R sama dengan akar 441, R sama dengan 21 cm. Nah, jadi ini merupakan soal terakhir.
Demikian video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.